Opini hukum, pencegahan kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS, Hukum Perlindungan dan Pencegahan. Mengapa ini penting? Pertama, 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Kedua, terdapat dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban dan keluarga. Ketiga, adanya urgensi pencegahan dini melalui pendidikan dan kesadaran hukum. Definisi dan konsep, kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang. Pencegahan kekerasan seksual merupakan upaya sistematis untuk menghilangkan faktor risiko melalui edukasi, kebijakan, dan perubahan perilaku sosial. Landasan konseptual Undang-Undang TPKS mencakup perlindungan martabat manusia, keadilan gender, dan hak atas rasa aman di seluruh lingkungan kehidupan. Undang-Undang TPKS. Kerangka hukum. Tujuan Undang-Undang TPKS adalah perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif. Ruang lingkup Undang-Undang TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual di ranah publik dan privat. Sangat penting menjadikan Undang-Undang TPKS sebagai landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal-pasal penting Undang-Undang TPKS tentang pencegahan. Pasal 6, hak korban atas pencegahan dan kewajiban pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan seksual. Pasal 8, kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam upaya aktif pencegahan kekerasan seksual. Pasal 15, edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Pasal 16, perlindungan hukum bagi korban dan mekanisme penanganan pelaku kekerasan seksual. Tanggung jawab institusi pendidikan. Peran sekolah dan universitas. Pertama, kewajiban program pencegahan. Sekolah wajib menjalankan program pencegahan kekerasan seksual. Kedua, pendidikan karakter dan kesadaran. Membangun kesadaran melalui pendidikan karakter. Ketiga, penanganan dan pelaporan kasus kekerasan seksual secara sistematis. Pendekatan pencegahan dalam Undang-Undang TPKS meliputi edukasi dan pelatihan bagi pelajar dan staf pendidikan, kampanye kesadaran dan advokasi di lingkungan masyarakat, sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan rahasia, serta pendampingan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah Undang-Undang TPKS. Sebelum Undang-Undang TPKS, kasus kekerasan seksual sering tidak tertangani dan minim perlindungan hukum bagi korban. Sesudah Undang-Undang TPKS, pendekatan hukum menjadi lebih komprehensif, sistematis, dan berpihak pada korban. Undang-Undang TPKS menghadirkan kerangka hukum terpadu yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara menyeluruh. Tantangan dalam pencegahan kekerasan seksual. 1. Stigma sosial dan budaya yang menghambat pelaporan dan penanganan kasus. 2. Kurangnya pemahaman hukum di masyarakat dan implementasi yang belum merata. 3. Keterbatasan sumber daya di institusi pendidikan untuk menjalankan program pencegahan. Rekomendasi untuk penguatan pencegahan, penguatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pelajar dan staf, penyediaan fasilitas pelaporan yang mudah diakses dan terpercaya, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan, serta membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Sebagai kesimpulan, pencegahan adalah kunci utama mengurangi kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS memberikan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. Peran aktif institusi pendidikan sangat vital dalam implementasi aturan ini.